Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wa sallallahu wa sallama ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi rasulillahi ajma'in. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wa hlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Rabbi zidna ilma warzuqna fahma ya fattahu ya alim ya fattahu ya alim ya fattahu ya alim iftah lana butuhal arifin. Nawayna ta'alluma wa ta'lim wa tadhakkur wa tadhkir wa nafa wal intifa' wal ifada awil istifadah wal hath wa tamassuk bi kitabillah wa sunnati rasulillahi sallallahu alaihi wasallam والدعاء إلى الهدى والدلالة على الخير وابتغاء وجه مرضاته وقربه وثوابه سبحانه وتعالى. أما بعد, melanjutkan pengajian kita di minggu yang lalu, itu adapun terakhir pembahasan kita ialah masih dalam seputar sunnah-sunnah yang dilakukan di dalam pelaksanaan salat, yaitu pembahasan sunnah yang bersifat pakaian. Yaitu kita ulang sedikit, yaitu pertama lubusul imamah, memakai sorban. Ya, itu kemarin sudah kita bahas apa yang dikatakan sorban. Kemudian yang kedua lubusul rida, memakai syal, ya, memakai syal atau rida. Nah, pun itu di bahu kanan atau kiri atau di leher, tidak masalah, dapat juga sunnahnya. Kemudian yang ketiga lubusul jubbah, yaitu memakai jubbah, atau kemarin sudah kita bahas, ada juga berpendapat gamis yang kita pakai itu termasuk juga katanya jubah, ada juga tidak. Ada yang dikatakan jubah itu ialah seperti gamis cuman terbelah, tidak ada kancingnya, jadi hanya terbelah saja, itu yang dikatakan jubah. Ala kulli hal, ya, semuanya itu ya dikatakan sunnah. Kemudian yang keempat lubusul khatam, ya, lubusul khatam artinya memakai cincin. Nah, kemarin sudah kita bahas juga itu, ya, terutama kalau sifat, misalnya kalau cincin, ya, sunnahnya kita laki-laki fiddah. Itu kemarin kita mungkin bisa dikatakan belum kita bahas itu. Sunnahnya memakai fiddah artinya perak. Kalau laki-laki perak, hanya sebatas perak, ya. Kalau tidak punya apa-apa, besi tidak masalah, atau aluminium, yang paling terpenting yang jelasnya, ya, tidak emas. Nah, kita yang laki-laki tidak emas. Karena kalau emas ini, ya, diharamkan bagi laki-laki untuk memakainya. Apapun itu, biar itu sifat cincin, biar itu sifat kalung, apapun itu, ya. Nah, itu memakainya di mana? Ya, kemarin sudah kita terangkan juga, ya. Nah, yang paling kuat, ya, tempatnya sunnahnya itu di kelingking. Dan juga sebagian riwayat, ya, bahkan Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam memakai cincin itu di kelingking, terkadang itu di jari manis. Nah, itu, ya, tempat yang paling sunnahnya. Ala kulli hal, ya, akan tetapi semuanya, ya, boleh-boleh saja. Boleh di kelingking, boleh di apa, ya, tapi sunnahnya itu tadi di kelingking atau jari manis paling kurangnya. Nah, itu sunnah juga di dalam sholat. Nah, sunnah juga di dalam sholat, ya. Di luar sholat, nah, cuman sekarang pembahasannya kita di dalam sholat, ya. Di dalam sholat lebih lagi dianjurkan, ya, apalagi di luar sholat. Baik, itu yang keempat. Yang kelima
yaitu lubsu tailasani fi haqqi man yaliqu bihi, yaitu memakai tailasan, ya sejenis syal, ya yang dipakai di atas kepala menutupi hingga ke bahunya. Maksudnya kayak seperti sudah kita praktekkan kemarin, ya kan? Nah, seperti itu, ya. Atau seperti kita lihat imam-imam Mekkah atau yang apa itu kan? Nah, itu namanya tailasan. Itu terhadap siapa? Fi haqqi man yaliqu bihi. Itu terhadap siapa yang pantas untuk memakainya pada momen tertentu. Contoh, misalnya seperti khatib, khutbah dia, itu sangat pantas sekali. Kemudian si imam, apalagi, itu sangat pantas sekali. Ya, hanya itulah yang disunnahkannya. Kemudian yang keenam, yang terakhir ialah at-tatayyub, yaitu berwangi-wangian. Nah, kemarin kita sudah bahas panjang berwangi-wangian itu sifatnya gimana saja, ya, dan sedikit ada permasalahan di sekitar kita seperti ada wangi-wangian itu mengandung alkohol atau tidak. Itu kemarin sudah kita bahas panjang. Secara mu'tamadnya kesepakatan kebanyakan ulama, ya, lebih baik, lebih afdal tinggalkan yang bersifat atau mengandung alkohol untuk sholat, ya, lebih menjaga. Cuman, ya, ada juga ulama kita yang berpendapat boleh saja asal dilihat kadar alkoholnya atau melihat dari riwayat hadis yang mengatakan adapun seperti alkohol itu ialah sejenis najis ma'nawi, laisa atau bukan, ya, najis zahiri, najis zahirnya. Itu kemarin sudah kita bahas panjang itu kan. Nah, jadi terserah kita lagi pilih yang mana. Kalau kita ragu-ragu, dak mayuribu kaila ma la yuribuk. Ya, kalau kita ragu-ragu masih keyakinan dari dulu bahwa kami sudah dari dulu belajar atau dengar dari guru kita bahwa yang pakai alkohol itu tidak sah, sama saja halnya, ya, itu dengan najis, bahwa itu ya sudah kita tinggalkan, ya. Akan tetapi kalau kita melihat saudara kita memakai parfum yang seperti bersifat tersebut, ya, nah itu, ya, apa? Ya tidak juga kita ingkar secara langsung, kita kasih atau beri pengertian terhadap banyak, ya, pengetahuan atau qaul yang mengatakan boleh memakai sifat tersebut. Nah, itulah sunnah-sunnah yang pembahasan terakhir kita di minggu yang lalu. Oke, taib. Kita lanjut ke sunnah yang selanjutnya, masih di dalam pelaksanaan salat, yaitu sunnah yang ke-32. Apa? Ayyusalliya ila sutrah. Nah, bahwa salat ia ke hadapan penutup atau salat yang mana dianjurkan di depannya itu ada penghalang. Nah, itu dia, ya, bahwa kita sholat di depannya disunnahkan ada penghalang atau penutup. Itu derajatnya berapa katanya? Maratibus sutrah arba'atun. Adapun derajat yang dikatakan penghalang atau penutup tadi itu ada 4. Nah, yang pertama, ini maksudnya yang pertama lebih diutamakan, yang nomor 1 diutamakan. Apa? Yang pertama syakhisun, itu harus ada, ya, minimalnya ada orang di depannya. Ya, kenapa Bu? Itu ada Bu. Minimal ada orang di depannya. Kenapa Ibu tadi? Ya. Baik. Minimal ada orang di depannya. Contoh misalnya seperti saf kedua, ya kan? Saf kedua itu, dan saf ketiga, saf keempat, saf kelima, begitu seterusnya. Ya.
Jadi itu sunnahnya, ya. Jangan plong, ya. Itu paling kurang. Yang lebih apanya lagi? Aujidarun, atau dinding, ya. Atau dinding, bahkan yang bersifat dinding seperti tiang, ya, seperti tiang atau apapun. Au sariyatun, atau tirai. Seperti ini. Seperti yang untuk perempuan ini kan. Nah, itu yang lebih dianjurkan kita pas ketika kita sholat di hadapan kita. Ya. Supaya apa? Supaya tidak memberi peluang kepada orang untuk lewat di hadapan kita. Ya. Makanya katanya apa kan, kita pernah tahu kan. Nah, kalau ada orang mau lewat, nah kita hadang. Kita lagi sholat, kita hadang. Jangan kita biarkan. Kata Nabi, kalau kita biarkan orang sholat, misal kita sholat, kita biarkan orang lewat, itu sama saja kita membiarkan iblis mengganggu kita. Ya, sama saja ridho kita, iblis akan mengganggu kita, ya, menghina kita, ya, dan apapun itu sifatnya. Makanya kita tahan. Itu memang dianjurkan itu. Kalau seandainya memang ada yang lewat, kita tahan. Ya. Sebelah kiri, ya sudah, tangan kiri. Sebelah kanan, dari kanan. Dari depan, kita tahan gini. Ya. Yang repotnya satu, kita tahan, dia ambilnya salam. Ya. Kita niat nahan supaya tidak lewat, dikiranya kita ngajak salam. Ya, ada terjadi banyak itu. Banyak terjadi. Jadi ajalah salaman. Astagfirullah. Ya. Padahal enggak. Ya, supaya menghindar dari perkara tersebut, makanya kita dianjurkan, disunnahkan itu apa? Usahakan kalau kita sholat, ya, cari yang pokoknya ada sudah penghalang, penutup di hadapan kita. Yang utama tadi seperti dinding, cari, atau yang bersifat dinding seperti dinding langsung, atau tiang atau tirai, apapun itu, pokoknya ada penghalang, ya. Kalau masalah lewat agak jauh memang tidak masalah, ya. Cuman, ya, nah itu tadi lebih dianjurkan seperti itu, supaya tujuannya salah satunya tidak ada yang lewat, itu salah satunya. Dan tujuannya, hikmahnya juga supaya, ya, apa Pak? Tidak mengganggu kekhusyukan kita. Beda, memang beda Pak. Ya kita ada usaha apalah kan, kita sendirilah sudah merasakan. Kalau sembahyang memang gak ada yang lulu lalang di depan dengan sholat yang banyak orang lulu lalang di depan. Beda itu. Ya, pasti itu, ya. Lah banyaklah akhirnya, kadang lihat orangnya, kadang macam-macam lah. Jadi menghindar daripada itu tersebut, ya, makanya kita jadikan apapun itu pembatas di hadapan kita pas ketika kita sholat. Nah itu derajat yang pertama. Katanya la yanqusu irtifa'u dzalika min sulutsayyi dhira'. Katanya kadarnya, ukurannya yang jadi penghalang tadi, kalau tingginya tidak kurang dari sepertiga satu siku. Sepertiga satu siku. Itu gimana sepertiganya? Ya ukuran paling tidak sekilan lah Pak. Ya. Kan kita satu siku ini ya. Sepertiganya udah bagi tiga udah. Ya satu kilan lah. Lebih kurangnya itulah satu kilan lah. Penghalang itu tersebut satu kilan itu tingginya. Ya. Satu kilan. Wala yabudu anhu aksara min salasati adru'in. Dan jarak antara penghalang itu tadi tidak kurang dari 3 siku. Ya ukuran 1 meter lah. Ya. Nah, itu minimalnya. Ya. Minimalnya tidak kurang daripada 3 siku. Ya kalau misalnya seperti kita ini kan lah bisa dikatakan pas lah. Untuk makmumnya antara ini dinding sama itu kan.
ya pas lah itu. Itu lebih kurang 1 meter, 3 siku lah jatuhnya. Nah, itu pas. Ya. Itu paling kurangnya. Cuman lebih maksimalnya, lebih bagusnya dekat lagi dengan penghalang itu tersebut. Ukuran sejadah kita sujud udah itu. Ya. Jadi itu, Pak. Nah, atas sebagian kita kadang tuh kan tidak ada apa, misal tidak ada dinding, oke, apapun dijadikan. Tas. Kadang kita lihat ada kan seperti itu. Tas kadang, atau apapun itu, shawl atau apapun itu yang ada di kota, apapun itu pokoknya jadikan sesuatu penghalang di depannya itu, ya, asalkan tingginya tadi tidak kurang dari 1 kilan, lebih kurangnya ya kalau ukuran kita pahamnya, dan jaraknya antara penghalang 3 siku, lebih kurang 1 meter gitulah, ya. Nah itu dia, itu yang pertama. Yang kedua, kalau tidak ada misalnya orang atau dinding atau tirai, baru turun ke derajat yang kedua. Apa itu? Ayan siba'ason, yaitu meletakkan tongkat katanya. Kalau ason itu artinya tongkat. Ditaklikan, dijelaskan di dalam pengertiannya ayya jama'at turuban au hajaran. Karena di sini kita mandang dulu ya, ulama kita katanya paling tidak katanya ditaruh situ seperti batu bata atau batu misalnya, letak di situ di depan itu. Pokoknya yang sesifat itulah, yang benda padat ya, masa kayak kita tadi kan. Kalau ada tas apapun itu ya, tongkat letak di situ. Tongkat. Itu kalau tidak ada derajat pertama tadi, ya. Tidak ada juga misalnya tongkat, nggak ada, ya. Apapun penghalang yang bersifat batu atau apapun tadi tidak ada juga, Pak. Apa derajatnya lagi? Ayyafrusa sajadatan, membentang sejadah. Nah, itu kalau tidak ada juga, ya. Kalau tidak ada juga, cuman kan kita ini sejadah lah sudah di sini, lah sudah di lantai seperti kita ini. Kalau lah sudah sejadah di lantai, ya sudah kita utamakan ya, cari penghalang lagi. Ini sejadah ya sudah ada di situ. Ini contoh misalnya kalau di luar masjid, seperti sholat di dalam rumah. Misalnya kita sholat dalam kamar atau di ruang tengah, Pak ya. Nah, minimalnya kalau tidak ada dinding penghalang atau tongkat ataupun apa benda itu, ya sejadah dibentangkan. Jangan pelong saja. Contoh juga kalau kayak di ruang tengah kita belakang itu kan, itu pelong tuh, tidak ada sejadahnya. Dia sholat di tengah itu, di tengah, ya minimal cari sejadah yang ada sejadahnya, itu minimal. Ya. Kemudian yang terakhir, nah kalau tidak ada juga lagi sejadah, nah ayyakhutta khattan, yaitu menggaris suatu garis, dibikin garis atau pembatas. Nah itu kalau tidak ada juga, ya itu sunnah ya, cari pembatas. Nah kalau kita lihat keramik kita ini, keramik masjid kita ini nampaknya lah diukur 1 sejadah ya, Bang Amin, ya. Keramik kita itu kan ada tuh penggaris hitamnya, itulah ukur 1 sejadah jatuhnya, tak? Nah itu enak nampak, nah, itu minimalnya, ya. Itu kan cocok tuh, ada keramik hitam lah sudah garis-garis itu kan, itulah ukuran 1 sejadah nampaknya, alhamdulillah. Ya kalau itu minimal, kalau tidak ada sejadah juga. Jangan kita sholat di antara pertengahan keramiknya. Ya, jadi bingung orang. Ya, jadi tepat sholat pas di garis pembatas ukuran 1 orang sholat sejadah. 1 sejadah. Nah itu minimalnya. Ya. Di sini katanya
Wal afdalu fi sutra an takuna an yaminihi aw yasarihi. Masya Allah. Katanya paling afdolnya dan paling utamanya itu penghalang ada juga di sisi kanan dan di sisi kirinya. Nah, itu yang lebih afdol. Jadi bukan hanya di hadapannya saja atau di depannya saja, melainkan memang ada juga di sisi kanan dan di sisi kirinya juga ada penghalang. Maksudnya di sini bahwa tempat yang akan dibuat sholat atau dilaksanakan sholat ini memang khusus, berarti ini tempat sholat. Nah, itu maksudnya. Bukan tempat jalan. Ya, contoh kalau misal kita sholat itu pasnya di depan pintu, Pak. Misalnya, contoh misalnya kan. Sholat di depan pintu itu. Nah, kan di samping kanannya atau kirinya itu pintu, tempat orang jalan. Jadi walaupun misal contoh ya, kan tiang ini tepat nih dekat dengan pintu nih Pak ya, tiang nih. Terus kita sholat di belakangnya. Oke, di hadapannya ada sutroh, ada penghalang. Tapi kalau di sisi samping kiri kanannya jalan. Yang lebih afdolnya cari di tempat di depannya ada penghalang dan kiri kanannya begitu juga. Ada pembatasnya, ada juga penghalangnya, bahwa ini khusus, ya tahu ini khusus tempat sholat, bukan untuk lulu lalang orang jalan lewat. Itu lebih afdalnya. Oke. Katanya wa idza kanatis sutratu mu'tabiratun fayahrumul murur wa yundabu lil musalli daf'ul marra. Masyaallah. Katanya di sini disebutkan wa idza kanatis sutratu mu'tabiratun fayahrumul murur. Katanya kalau misalnya penghalang tadilah sudah dianggap, Pak. Ya. Penghalang tadi sudah ada. Maka katanya apa? Fayahrumul murur, maka diharamkan untuk melewati di hadapan mereka. Haram hukumnya. Misal contoh seperti ini, tirai ini Pak ya. Kita lah sudah tahu ini tirai untuk penghalang orang sholat. Terus tahu-tahu ada orang ya buka tirai, dia lewat di hadapan mereka. Ini haram hukumnya. Udah tahu jelas-jelas ini ada penghalang. Atau kita aja sholat ini sok paling depan misalnya. Ini udah sok paling depan lah, ada penutupnya sudah ada penghalangnya. Yang ngotot dia lewat di depan, tidak di belakang. Ini haram hukumnya. Ya, haram hukumnya. Ya, sebagaimana dikutip oleh Al Imam Nawawi di dalam kitabnya Al Majmu'. Ya, tapi ada di sisi Imam Ghazali, beliau mengatakan katanya qaulan 'anil Imam Al-Ghazali, pendapat Imam Ghazali annahu yukrahul murur wala yuharrim. Nah, katanya di sini apa? Dimakruhkan untuk lewat, sebatas makruh kalau Imam Ghazali, wala yuharrim, tidak diharamkan. Wa fi hadza sa'atun likatsiri minan nas. Kalau di sisi Imam Ghazali ini apabila dia misalnya sudah padat. Kalau sudah padat manusianya, tidak ada lagi tempat lewat atau apa-apa. Imam di sisi Imam Ghazali, kalau padat sudah jamaahnya, itu hanya sebatas makruh, bukan haram. Akan tetapi kalau di sisi Imam Nawawi, itu katanya haram secara mutlak. Walaupun padat, walaupun cari jalan lain, jangan lewat di depan mereka. Ya, di slow-nya saja gitu. Ya. Nah, itu masalahnya yang berkaitan dengan penghalang tadi.